Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini para pemirsa, ini berhubung saat ini saya di hadapan saya adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah. Ini untuk mencoba memberikan sedikit penjelasan atau uraian terkait dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat soal penghapusan tenaga honorer yang akan diganti dengan konteksnya adalah outsourcing. Ini permasalahan nanti kemudian itu seperti apa mekanisme outsourcing. Terus outsourcing ini kan akan mau di pihak ketiga kan nanti penjelasan ini akan disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah. Saya persilakan, monggo Pak Kadis. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadis Naker Trans Provinsi Sulawesi Tengah, Arnold Firdaus. Ya, terima kasih sudah mewawancari saya soal tenaga atau pegawai harian lepas. Ada juga istilah orang kenal THL, tenaga harian lepas, yang kemungkinannya karena belum ada juga surat resmi dari pemerintah pusat, khususnya dari Menpan RB dan Mendagri mengenai pengalihan atau penghapusan pegawai harian lepas dari non ASN. Jadi nanti tahun depan itu pada November 2023 ya, waktunya itu akan apa istilahnya dihapus begitu ya? Ya, dihilangkan. Sebenarnya ini konteks ini bukan kewenangan saya, tapi tidak apa-apa saya sampaikan juga hal terkait dengan tenaga kerjaan. Mungkin ini orang punya asumsi bahwa semua PH juga termasuk tenaga kerja yang harus kita urus. Sebenarnya tidak. Itu ranah karena bicara soal ASN non ASN, kaitannya dengan pekerja atau orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah. Itu bukan ranahnya Dinas Naker Trans, tapi tidak apa-apa saya berikan sedikit komentar soal itu. Dari kacamata saya sebagai Kadis Naker Trans, sebenarnya bagus juga itu pengalihan itu, tetapi memang kami ada agak mungkin sama semua ya, hampir semua kepala dinas mengalami kesulitan ketika pegawai harian lepas yang umumnya sudah banyak menguasai IT atau teknologi informasi, komputer dan lain-lain itu, kalau sampai mereka tidak lagi bekerja di instansi pemerintah, sementara di instansi pemerintah masih membutuhkan, apalagi ASN kita ini kita masih kekurangan baik jumlah maupun kualitas. Tapi saya kira dengan adanya testing CPNS ini sudah cukup qualified yang direkrut oleh pemerintah karena sudah menggunakan CAT ya, Computer Assisted. Jadi kita kembali ke ASN sendiri atau non ASN dalam hal ini PHL akan diberlakukan outsourcing ya, istilahnya begitu. Jadi memang itu nanti pihak ketiga yang menyediakan tenaga apa namanya satpam, kalau tidak salah satpam, terus kebersihan sama sopir. Itu nanti yang siapkan pihak ketiga, nanti kita mengontrak mereka melalui pihak ketiga itu. Saya kira bagus juga karena itu akan memberi dampak yang positif. Setidaknya nanti ada lebih mendekati UMP atau UMK, upah minimum kabupaten kota atau upah minimum provinsi ya, karena selama ini kan tenaga kontrak ini di bawah UMP. Tapi memang aturannya tidak terkait dengan UMP UMK untuk tenaga honorer. Dan memang diakui bahwa untuk saat ini non ASN tenaga PHL tadi itu di bawah UMP, UMK nih ya, memang pekerjaannya. Tapi aturan itu tidak mengikat ke sana karena tidak ada kaitannya antara pegawai yang atau pekerja yang bekerja di instansi pemerintah dengan yang bekerja di swasta. UMK UMP hanya berlaku
bagi pekerja yang bekerja di Perusahaan. swasta ya, Oh, siap, gitu. siap, Tidak siap. terkait dengan Mm-mm. karena ini ada aturan sendiri di aturan Siap. pemerintah. Itu memang bukan ranah kami, Mm-mm. itu ranahnya BKD atau instansi yang menangani tentang kepegawaian. Terus kalau konteks outsourcing ini seperti apa pemaknaan dari kepala dinas, Pak? Ya outsourcing kan nanti yang menyediakan pihak ketiga. Iya, Kalau statusnya pihak kan ketiga kontrak dia ya. Hah? Statusnya kan kontrak dia Pak Kades ya. Kalau Ya, outsourcing. kontrak dengan pihak ketiga kita, dia yang menyediakan tenaga, maka kita yang Memfasilitasi. membayar kepada pihak ketiga itu. Hmm. Jadi tetap yang membayar mereka adalah pihak ketiganya, Hmm. tidak langsung dari kita. Kita hanya terikat kontrak dengan pihak ketiganya Siap. yang menyediakan tenaga outsourcing itu. Berarti dari Dinas Tenaga Kerja yang menyediakan tenaga kerja. Bukan dari sana, dari pihak sana ya. ketiganya. Oh, berarti cuma Swasta. Hmm. Mereka yang melatih. Hmm. Mereka latih Iya. bagaimana yang namanya satpam. Kemudian jadi lebih profesional memang. Siap. Lebih berkualitas karena dilatih dulu oleh pihak ketiga. Nanti pihak ketiganya menawarkan tenaga yang sudah dilatih itu baik supir, Hmm. atau Kebersihan. maupun satpam. Mm-mm. Setelah itu kita yang menggunakannya, kita yang memakai tenaga itu, dan kita tidak repot lagi dari sisi kualitas SDM-nya karena sudah dilatih oleh Siap. pihak ketiga. Artinya tidak masalah kalau menurut Pak Kades sendiri di luar dari konteks seperti yang tenaga-tenaga honorer yang sebelumnya ini kan sudah punya pengalaman kerja di instansi, memiliki skill, pengalaman, terus lalu kemudian ada pemaknaan kata penggunaan outsourcing tadi itu diterapkan kembali di instansi. Menurut Pak Kades sendiri tidak Iya. masalah. Yang jadi masalah itu tadi bukan yang tiga itu. Oh, siap. Yang memang tenaga komputer misalnya, tenaga IT itu kita agak kesulitan karena Siap. yang sekarang ASN kita ini boleh dikata relatif terbatas dari Siap. sisi kualitas maupun kuantitas. Nah kalau nanti PHL itu hanya atau apa namanya yang outsourcing itu hanya 3 kategori itu, maka yang tenaga-tenaga komputer, tenaga-tenaga IT di setiap dinas itu, Iya. itu bagaimana? Kita Iya. agak kekurangan. Nah itu yang jadi problem. Bagaimana mitra kita atau pemerintah pusat bisa memikirkan kebijakan itu betul-betul harus komprehensif, melingkupi semua hal Siap. yang terkait dengan bagaimana nantinya ke depan ada kesulitan di sisi itu ya. Kalau untuk ini jumlah tenaga kerja, berarti sekarang konteksnya yang outsourcing ya yang di Sulawesi Tengah Bang Kandaya, atau yang jumlah tenaga PHL-nya ini? Ya sekarang belum kan, karena Belum. masih pegawai pemerintah, Belum dilepas ya. dia masih digaji pemerintah langsung. Oke, siap. Ini ada mungkin penyampaian khusus dari kepala dinas soal dengan penerapan nanti jika misalnya sudah diketuk November 2023 itu sudah dihilangkan tadi PHL dan dilebur kembali menjadi outsourcing tadi Pak Kades. Ya sekali lagi kalau untuk satpam terus kebersihan maupun supir seperti itu ya, kalau memang kategorinya seperti itu alhamdulillah itu bagus, tidak ada, sama sekali tidak masalah, malah lebih baik. Iya. Tapi kalau yang tenaga IT, yang komputer, kemudian yang biasa mengoperasikan karena ini banyak sistem, Iya. sistem informasi seperti di pemerintahan daerah itu ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah. Itu tenaga-tenaga kita itu yang umumnya mengoperasikan itu adalah dari PHL, bukan PNS umumnya. Berarti kalau misalnya nanti dihilangkan itu Pak Kades bagaimana Pak Kades? Itu yang saya harapkan ada jalan keluar atau kebijakan dari pusat yang terbaik untuk menangani itu. Memang nampaknya harus dipacu penerimaan ASN baru dengan kriteria yang dibutuhkan tadi itu. Nah, atau kita punya tenaga honor yang sekarang yang mengoperasikan IT itu mungkin diberikan kesempatan untuk mengikuti tes secara khusus untuk bisa direkrut oleh pemerintah yang nanti
tempatkan di masing-masing daerah, Oh, siap. masing-masing dinas begitu. Berarti itu salah satu tawaran dari Iya, ini pemerintah daerah dalam hal ini dinas tenaga kerja. iya Pak, saya ya? kira begitu. Siap. Karena kalau tidak kita harus merekrut orang baru yang belum tentu dia paham karena belum ada pengalaman kan. Kalau yang sudah ada kan sudah pengalaman. Mereka sudah mengoperasikan sekian tahun. Itu mereka berkecimpung di situ. Nah, kalau orang baru lagi kita tidak tahu apakah dia ditempatkan di sini atau di mana, kita tidak tahu. Betul, Kanda. Ini dengan adanya terakhir, Kanda, dengan adanya kebijakan ini kayaknya sudah kebijakan mutlak sudah, Kanda, ya sudah Itulah diputuskan. karena ini belum ada surat resmi yang kami terima. Oh iya, Pertama siap. kami kan punya atasan Pak Gubernur. Kalau Siap. dari Gubernur sudah ada perintah untuk itu, Iya. maka kita harus siap-siap. Berarti siap-siap harus hilangkan semua sudah tenaga PHL, Kanda. Ya itu tadi, kalau memang aturan dari pemerintah Mm-hmm. pusat memang seperti itu, maka kita berharap pemerintah pusat mempertimbangkan usulan Mm-hmm. kami supaya pegawai honor yang ada sekarang yang Dipertahankan. mengoperasikan ST itu di testing, tapi di testing khusus begitu ya. Oh siap. Ini Ini bisa direkrut iya. kembali, tapi tentu dengan nilai yang standar ya. Siap. Mereka memang memiliki kompetensi. Dan ini sudah diusulkan ke pemerintah pusat dari pemerintah daerah, Kanda, ya. Nah, kalau usulan kan nanti ditampung melalui BKD kan, Oh, bukan di siap. dinas Nakertrans. Itu harus melalui BKD semua. Tapi dinas dinas Kentras ini sudah sampaikan ke BKD, Kanda. Nah, belum, baru ini. Belum, baru ya. Siap, Kanda. Tapi dalam diskusi terbatas kami sudah sering bicara-bicara dengan teman-teman kadis yang lain. Oh, siap. Dan saya harap itu memang bisa terrealisir ya. Kalau Amin. itu antara lain jalan keluarnya. Tapi kalau memang ada jalan yang lebih baik yang dipikirkan oleh pemerintah pusat, tentu kita mengikuti karena tentu sudah dipikirkan secara matang oleh Siap, Kanda. teman-teman di pusat. Ada lagi penyampaian, Kanda? Saya kira itu saja harapannya. Iya. Semoga pegawai-pegawai harian lepas yang ada sekarang Iya. tidak serta-merta langsung berhentikan begitu saja tanpa ada jalan keluar atau solusi yang terbaik bagi mereka, karena kalau diberhentikan langsung bisa banyak sekali pengangguran itu. Jelas, Karena Kanda. ribuan kan PHL kita. Dan umumnya kan kalau saya bukan umumnya kan kalau instansi ini kan lebih condong itu kan yang lebih banyak kerjanya itu adalah non ASN ketimbang dan Iya. tepat waktunya, disiplinnya, Kanda, ya. Secara relatif tidak semua sih. Tidak semua, Ada ya, juga yang cukup qualified karena Siap. penerimaan CPNS baru itu juga sudah melalui tes komputer asistensi itu. Sehingga yang direkrut sudah cukup qualified dibanding yang lalu-lalu. Siap, Kanda. Ya. Ini terima kasih banyak, Kanda, atas penyampaian informasi keterangan ke publik. Semoga ini dapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.